Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan manasik haji yang diselenggarakan oleh PD Persisi Kabupaten Bandung biasanya memang suka terbanyak ya. Nah, alhamdulillah untuk kali ini ada jumlahnya 5.000 kurang lebih, dan ini antusias tidak dilaksanakan oleh anggota saja tetapi juga dari simpatisan. Selain itu juga didukung oleh otonom, dan tentunya kami berharap mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi, dan yang paling penting adalah mengenalkan bagaimana caranya ibadah haji secara Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun ini menjadikan pelajaran yang utama bagi masyarakat, sehingga mereka mengenal dengan pasti bagaimana cara melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesempatan bagi PD Persisri Kabupaten Bandung untuk melaksanakan manasik haji seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kami dari pimpinan cabang Persisri Margasi dan sekaligus mewakili kloter 1 pimpinan daerah Persisri. Alhamdulillah pada kesempatan ini dari berbagai PC antusias dan kurang lebih hampir 5.000 peserta, dan dari PC Margasi kurang lebih hampir 500 peserta. Mudah-mudahan manasik ini lancar dan bisa memberikan edukasi kepada seluruh jamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil untuk melaksanakan haji dan umroh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari PC Persib Pempek alhamdulillah bisa mengirimkan untuk kegiatan manasik yang dilaksanakan oleh PD Persisi Kabupaten Bandung, alhamdulillah dengan tidak kurang dari 400 peserta. Mudah-mudahan acara ini sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. PC Pempek selalu di hati. Oke. Dari PC Persis Arjasari membawa jamaah manasik haji dan umroh dari PC Persis Arjasari sebanyak 230 orang. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah manasik ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Inilah manasik yang benar sesuai dengan sunnah Rasul. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Persis Trikatapang membawa jamaah 467 jamaah. Insya Allah mengikuti latihan manasik haji ke PD Persisri Kabupaten Bandung. Kami dari PC Persisri Margahayu membawa jamaah sekitar 122 orang. Saya sebagai Karom 1 ini membawa jamaah sebanyak 100 anggota. Kami perwakilan dari PC Persisri Kecamatan Cimaung membawa peserta sebanyak 91 orang. Semoga semuanya dalam keadaan lancar, sehat, selamat, dimudahkan dalam segalanya. Semoga kita semua betul-betul menjadi tamu undangan Allah nanti ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari PC Persisri Cangkuang membawa peserta 250 mengikuti gelar manasik haji PD Persisri Kabupaten Bandung. Semangat! Dengan kloter 2 Ustadz Kurniawan Nurdin. Bismillah. Dari PC Persisri Pamengpeuk siap mengikuti peragaan pelatihan manasik haji PD Persisri Kabupaten Bandung dengan jumlah peserta 400 orang, dengan harapan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat, afiat, juga lancar dalam melaksanakan pelatihan manasik haji ini. Acara selanjutnya Kami peserta manasik haji dari pimpinan cabang Cicalengka membawa sebanyak 80 jamaah manasik haji dan umroh. Kami perwakilan dari Persisri Kutawaringin membawa jamaah untuk mengikuti pelatihan manasik haji PD Kabupaten Bandung, kurang lebih 400 jamaah Persis dan Persistri.
Saya mewakili Persistri Soreang dengan membawa rombongan dengan jumlah 300 orang. Kami dari PC Persisri Banjaran membawa peserta 737. Semoga lancar acaranya, sehat, berjalan lancar, sukses. Sukses. yang akan dibacakan oleh Innal hamda wa ni'mata la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak labbaik Allah maju Bu labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ini pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram, ini pintu Masjidil Haram, baca doa. Ini lihat Ka'bah, baca doa lihat Ka'bah. Doa lihat Ka'bah. Terus. Untuk kloter 2 jangan dulu bergerak, belum ada komando. Ini fase arah dengan Hajar Aswad. Angkat tangan disorot searah dengan Hajar Aswad. Tapi siap-siap. Ini searah dengan Hajar Aswad. Angkat tangan disorot. Sekali lagi untuk kloter 2 siap-siap, tapi jangan dulu bergerak sebelum ada komando pengeras suara ini. Mahayana, Robana, Issalam. Siap-siap. Untuk kloter 1 boleh 4 jajar ya, supaya ini boleh di 4 jajarkan. Kalau dua-dua nanti terlalu panjang. Untuk kloter 1 boleh di 4 baris ya, di 4 baris. Untuk kloter 1 Yang mana? kloter kedua jangan dulu bergerak. Jadi sanes main gitu. Salat Silakan. Makom Ibrahim. Main ke Ka'bah, ulah Ka'bah. Ibu di dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Rakaat kahiji Al-Fatihah sareng Al-Baqarah. Rakaat kedua Lagi untuk kloter 2. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Pernah biasa masing-masing. Iya. Ibu takbir, kami tadi. Khutbah Arafah. Nanti setelah khutbah Arafah, kemudian sholat duhur dan asar di jamaah qashar. Setelah itu kemudian wukuf, berdoa memohon kepada Allah sampai waktu maghrib. Oleh karena itu, mari kita dengarkan khutbah Arafah. Ya, sebagaimana amanat dari Ketua Panitia bahwa pelaksanaan ini tidak hanya sekedar hehereyan, tapi kita anggap semi serius. Desainnya adalah khutbah yang kemudian sholat dan disambung dengan berdoa, berzikir, berbaca Al-Quran. Dan haji ini adalah puncaknya. Al-Hajju Arafatun, bahwa haji ini adalah puncaknya wukuf di Arafah. Makanya kalau orang yang ibadah haji terlewat wukuf di Arafah, ini tidak sah. Oleh sebab ini puncaknya di dalam ibadah haji. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyunahkan di situ adalah khutbah Arafah. Tema yang akan saya sampaikan di sini tidak muluk-muluk dan tidak akan panjang lebar karena tadi juga disebut semi. Ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah haji ini sebuah gambaran, tidak ada perbedaan baik dari jabatan sosial atau materi dan yang lainnya. Semuanya sama, memakai pakaian yang putih, dan ini sebagai gambaran itu kumpul di alam mahsyar. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa an-nasu arba'atun, bahwa manusia itu terbagi 4 golongan. Yang pertama adalah ada golongan yang muwassa'un lahu fid dunya wal akhirah. Ada manusia yang mereka leluasa, berbahagia baik di dunia dan di akhirat. Dan itu yang dicita-citakan oleh semua manusia. Kita sering berdoa dengan kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang kedua, ada manusia yang muwassa'un fid dunya la fil akhirah. Ada manusia yang dia itu dileluasakan rezekinya di dunia. Dia kaya, bahagia dan segala macamnya ada, tapi di akhirat dia muqtarun, dia fakir, dia sengsara. Ada juga yang ketiga adalah manusia ini adalah muqtarun fil akhir fid dunya. Dia sengsara di dunia seperti para sahabat. Dia sangat susah hidup di dunia, tapi ternyata dia muwassa'un fil akhirah. Dia orang yang sukses dan berbahagia di akhirat.
Dan yang keempat adalah ada manusia yang syaqiyun fid dunya wal akhirah. Ada manusia yang celaka baik di dunia dan di akhirat. Di dunia fakir, di akhirat menang siksaan, disebut fakir kafir. Itulah yang sangat rugi. Jadi tentunya inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi bahwa nasib manusia tinggal kita menjadi manusia yang mana. Apakah orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, atau mungkin kebahagiaan akhirat tidak dunia, atau kebahagiaan dunia tidak akhirat, atau justru sebaliknya dunia dan akhirat tidak tercapai. Oleh sebab itu maka disinilah perlu kita muhasabah, berpikir kira-kira masuk golongan yang mana. Kalaupun tidak juga menjadi manusia yang mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, mudah-mudahan kita akhirat menjadi orang-orang yang sukses. Adapun hadis yang selanjutnya bahwa amal terbagi 6, nanti saja pada kesempatan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang langsung karena waktunya ini duhur, anggap duhur ya, gitu kan. Nah, kemudian ini cukup dengan azan 1 kali, qomat 2 kali untuk duhur dan asar. Kepada Ustadz Abu Adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tekena diwalar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر dan berzikir, berdoa, dan kalau bawa Quran bisa baca Quran. Dan ini waktunya sampai menjelang maghrib. Artinya panjang waktunya untuk berdoa di Arafah. Makanya sebelum berangkat kita kumpulkan apa yang akan dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk diri, berdoa untuk keluarga, untuk teman, untuk guru, untuk saudara-saudara dan yang lainnya. Itulah prosesi di Arafah, gitu kan? Iya. Dan boleh itu di Arafah ini berdoa sambil mengangkat tangan. Coba simulasi saja, angkat tangan dan baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu. Dan itu terus kumaha lamun teh mangado anakku bahasa orang mangga. Gusti mugia abdi mulih tina ibadah haji gaduh bojo anu saroleh. Mudah-mudahan abdi gaduh caroge anu saroleh, tapi solehna ulah cek ibu-ibu. Menuju Muzdalifah, gitu kan. Nah, nanti di Muzdalifah kumpul lagi seperti di sini untuk nanti mabit. Ya, jadi untuk
pelaksanaan di Muzdalifah itu secara syariat ini di Muzdalifah itu kita menjelang maghrib itu menuju Muzdalifah. Jadi menjelang maghrib menuju Muzdalifah. Dan di Muzdalifah ini mabit. Mabit ini artinya bermalam. Jadi bukan singgah di Muzdalifah, tapi mabit. Maka di Muzdalifah kita langsung melaksanakan sholat maghrib dan isya. Ya, setelah itu, setelah sholat maghrib dan isya, ya, setelah sholat maghrib dan isya kita bermalam. Ya, bermalam ini Bu, mau tidur silahkan. Untuk di Muzdalifah ini ibu bapak sudah siap batu 7 menuju Aqobah. Setelah Aqobah Bu langsung tawaf ifadah sakurilingnya ya mah contohnya sakuriling. Ya tos sakuriling terus langsung ke Mina anu tadi teh tuh anu seueur ngariung. Jadi nanti bisa kita bertabrakan. Nah, maka di sini karom harus betul-betul. Ya. Itu kan kita akan datang, itu kan masih banyak. Ya, makanya nanti kita akan bertabrakan di Mina. Ya. Karena yang lain itu baru nyampe sementara kita sudah hampir selesai. Itu kan makanya ini teknisnya begini Bu. Kita jumroh Aqobah, kemudian tawaf ifadah, kemudian keluar Mina. Nah, itu keluar Minanya ke sana di belakang gunung itu. Nah, kita cari tempat yang kosong, duduk nyantai dulu di sana untuk menunggu tanggal 11 untuk melakukan jumroh ula, wusta dan Aqobah, gitu kan? Bisa dimengerti Bu, Pak? Jadi sekarang kita sampai mana? Sampai waktu subuh. Kemudian sebelum meninggalkan Muzdalifah kita berdoa, tidak mengangkat tangan, kemudian menuju Aqobah. Kalau setelah Aqobah mau tahalul. Ya, bapak-bapak di gundulan, ibu-ibu dipotong, langsung tawaf ifadah. Ya, setelah tawaf ifadah keluar Mina, jalannya sudah ada. Itu di belakang itu gunung itu, ke belakang itu sebelah kanan. Ya. Siap untuk melanjutkan? Siap. Karomnya harus betul-betul tahu anggota-anggotanya, ulah kalengitan. Lantaran di situ akan bercampur dengan yang lain. Kalau sekarang kan enak satu kloter, tapi di situ akan campur. Ya, kak kloter kakaruna ya kedah mengawasi anggota-anggotanya. Baru dilemparkan ya Bu ya. Jadi mendekat dulu ke ya. Allahumma ja'alhu. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfur. Ya, sekarang akan tawaf ifadah dan ini pintu Masjidil Haram. Ingat berdoa ketika masuk Masjidil Haram dan menuju Hajar Aswad. Ayo. Ayo. Tidak ada talbiyah, sudah selesai talbiyahnya. Ya. Ya, ini sampai di Ruknul Aswadi. Kita mulai melaksanakan tawaf ifadah. Jadi menghadap semuanya ke
Hajar Aswad, mengangkat tangan dan baca Bismillah Allahu Akbar. Silakan. Bismillah Allahu Akbar. Terus mutar, berputar langsung ke Mina. Setelah berputar dulu 1 kali. Ya. Ya. Ya di sini. Atas Bismillah Allahu Akbar, terus muter. Dalam hati ini adalah Hajar Aswad. Iya, terus. Ya. Terus. Bu, searah dengan Hajar Aswad, isaroh. Searah dengan Hajar Aswad, isaroh. Hajar Aswad, lihat Hajar Aswad, baru Bismillah Allahu Akbar. Kita sudah masuk di tanggal 11 ya. Jadi ibu-ibu ini sudah melaksanakan tawaf ifadah ya. Dan kita masuk sekarang tanggal 11. Nah, tanggal 10 ini yang harusnya dilakukan. Pertama adalah jumroh Aqobah, yang kedua adalah tahallul, dan yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat hadyu. Ya, lantaran hadyu sulit dilakukan tanggal 10, maka dilakukan tanggal 11. Nah, ibu-ibu sekarang sudah titip untuk hadyu, dan itu akan disembelih di Mina. Ya, di Manhar, tempatnya di Mina itu. Jadi ibu-ibu sudah selesai melaksanakan taruh sampai hadyu. Nah, sekarang tanggal 11 melakukan jumroh ula, usto Aqobah, dan waktunya setelah zuhur. Jadi bukan waktu duha. Kalau tadi tanggal 10 waktu duha sampai selesai, sampai menjelang maghrib. Tapi kalau sekarang ini setelah zuhur. Ya, dan ini aslinya setelah melempar tanggal 11 ula usto Aqobah, kembali lagi ke Mina. Ya, kembali lagi ke Mina untuk melempar besoknya tanggal 12 sama ula usto Aqobah. Tapi untuk latihan ini dilakukan cuma 1 kali, tanggal 11, tapi dianggap tanggal 12. Caranya bagaimana, Bu? Jumroh ula, setelah jumroh ula bergeser menghadap Ka'bah, berdoa bebas sambil mengangkat tangan. Contoh, ibu melempar ula. Nah, setelah melempar ula, ini ke Ka'bah, kemudian mengangkat tangan dan berdoa sekehendak hati. Paham? Iya, nanti pergi lagi ke usto, lempar lagi 7. Setelah itu bergeser lagi, menghadap ke Ka'bah, ngangkat tangan, dan berdoa sekehendak hati. Kemudian setelah itu langsung ke Aqobah, dan di Aqobah langsung jumroh 7 kali dan langsung pulang ke Makkah sambil baca Allahumma hajjan mabruron wa zanban madfuron. Ibu langsung ke tenda. Selesailah prosesi ibadah haji itu. Bisa dipahami? Bisa? Mau lanjut atau mau tunggu dulu? Menuju Jamarat. Ini nanti masuk ke arena ini. Nah, ini tuh yang ada yang itu yang nanti teh. Jamarat ya, ula usto Aqobah, setelah selesai langsung ke maktab. Paham? Iya. Pokoknya saya percayakan kepada Karom, harus bisa membawa pesertanya, anggotanya. Silakan. Iya, ayo.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك